temannya sudah pakai narkoba, tolong kasih tahu dia jangan pakai hukumannya yang lama. Hukumannya yang tidak diketahui orang. Kalau bahayanya sering pakai, lama-lama bahayanya bisa membuat juga meninggal. Selamat datang, Om Swastiastu, rekan-rekan sekalian dari Kris Bali yang pagi hari ini sudah bisa hadir di tengah-tengah kita, sekolah kita, di hadapan siswa-siswa kita, SMP Negeri Denpasar. Ya, semoga hari ini, hari Senin, ya kita semua membawa hari yang baik, berkah untuk kita semua. Ya. Beliau adalah Ketua Yayasan Kris Bali. Jadi dengan kedatangan kehadiran beliau di SMP Negeri 1 Denpasar, tentunya kami sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Denpasar mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sekaligus selamat datang di SMP Negeri 1 Denpasar. Yang saya hormati Ratu Cokorda yang mendampingi beliau, Pak Jero, begitu juga rekan-rekan beliau yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru, terutamanya staf pimpinan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau yang di sana di SMP Negeri 1 Denpasar ini, semoga di pagi hari yang sangat cerah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang menjadikan agenda pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi pertemuan pagi hari ini tentunya sangat kita tunggu-tunggu, terutamanya dari Bapak Jero akan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana bahaya narkoba. Tentunya banyak pengalaman beliau dari masa kecil, masa remaja, dewasa, bahkan sekarang. Mari kita doakan beliau, ya semoga selalu sehat, selalu diberkahi kekuatan keselamatan oleh Hidup Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya saya sebagai sahabat beliau, sebagai teman beliau, sebagai keluarga beliau, ya istilahnya dalam kesempatan ini memberikan sekilas tentang beliau. Jadi beliau kehadirannya ke sini adalah untuk berbagi. Jelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang narkoba, izinkan juga memperkenalkan diri. Nama Pak Jero sebenarnya Jero Bima Ismail Jaya atau Ketut Putra Ismail Jaya. Itu kalau di YouTube atau masuk dibilang YouTuber. YouTube-nya Jero Bima Ismail Jaya, TikTok-nya juga ada, IG-nya juga ada. Pak Jero Bima ini hadir ke sini ingin bertemu adik-adik, minta izin sama beliau karena melihat banyak sekali di Bali sudah ditemukan pabrik-pabrik narkoba. Ada sudah pernah dengar berita pabrik narkoba adik-adik? Belum ya. Jadi ini ada 2 tempat pabrik narkoba besar di Bali yang dimiliki oleh orang asing. Nah, Pak Jero berbicara di sini kepada adik semua. Kenapa berani bicara? Karena Pak Jero pernah ditangkap kasus narkoba. Jadi Pak Jero ini pernah ditangkap kasus narkoba, tidak asal ngomong nanti sama adik. Yayasan ini tujuannya membantu. Pak Jero punya pengacara 40 di yayasan dan kegiatannya hanya sosial kemanusiaan dan menjaga tanah Bali. Itu slogan dari yayasan yang Pak Jero dirikan. Ada di semua kabupaten yayasan.
di semua kecamatan ada Yayasan Satya Chris Bali. Nah, hari ini berdiri kembali lagi Pak Juru singgung masalah narkoba. Jadi karena Pak Juru pernah ditangkap narkoba, Pak Juru minta izin nih sama Pak Kepala Sekolah. Kalau Pak Juru panggil beliau beringsir, mohon izin Pak Juru kirimin tentang berita adanya pabrik narkoba lagi ditemukan di Gianyar. Kalau kemarin ada villa yang isi pabrik narkoba ditemukan di Canggu, dan itu orang asing semua pemilik narkoba itu. Jadi bukan orang lokal, orang asing yang meracuni generasi-generasi anak-anak bangsa kita, khususnya yang ada di Bali. Berangkat dari rasa prihatin dan takut, karena Pak Juru juga punya anak SMP, juga Pak Juru punya anak SMP, SMA, Pak Juru juga punya anak SMA dan anak SMP. Pak Juru ini 6 punya anak. Banyak ya, siapa yang punya saudara 6 di sini? Ada punya saudara 6? Nggak ada ya. Pak Juru paling banyak nih. Adanya Pak Juru 6. Berangkat dari situ, Pak Juru tidak ingin generasi adik-adik sampai salah pergaulan. Mohon disimak ya, ini penting. Nanti adik-adik ini SMA, karena di SMA inilah pergaulan akan berbahaya. Ketika salah bergaul, karena ketika Pak Juru ditangkap, itu Pak Juru ditangkap 2019. Ketika Pak Juru ditangkap, ada juga anak-anak SMA itu ketangkap narkoba. Jadi anak-anak SMA ini ketangkap narkoba. Pak Juru tanya, karena dapat digabung sebentar, kok bisa ketangkap? Katanya diajak temennya untuk ngambil, tidak tahu kalau yang diambil itu narkoba. Itu alasannya. Ternyata tak tanya temennya yang ngajak, enggak, saya sering ngajak dia pakai narkoba itu. Nah, ini yang tidak diketahui adik-adik semua adalah bahaya hukumannya itu yang pertama. Narkoba itu hukumannya bisa 4 tahun sampai 5 tahun. Siapa yang mau ditahan 4 tahun sampai 5 tahun? Apalagi yang bawa barangnya banyak, bisa jadi 8 tahun 10 tahun. Anak-anak ini, anak-anak SMA ini ditahan karena dia sudah salah pergaulan dengan narkoba. Jadi buat anak-anak yang cowok, yang khususnya yang cowok itu mohon didengar. Nanti adik-adik cowok temennya sudah pakai narkoba, tolong kasih tahu dia jangan pakai hukumannya yang lama. Hukumannya yang tidak diketahui orang. Kalau bahayanya sering pakai, lama-lama bahayanya bisa membuat dia meninggal. Jadi jangan sekali-kali pernah mencoba atau dekat dengan narkoba, karena hukumannya yang luar biasa dan bisa korban nyawa. Kalau Pak Juru ini ditangkap, ya tadi sudah dijelasin, karena korban politik. Jadi karena korban politik kan harus masuk penjara. Tapi di sana Pak Juru tahu banyak sekali anak-anak muda SMA masih kuliah untuk ditangkap narkoba. Ini yang Pak Juru sangat sayangkan dan takutkan, karena ke depan ketika adik-adik ini sudah tamat, kalau salah pergaulan, bahaya penjara mati ketika bermain dengan narkoba. Narkoba itu banyak jenisnya. Ada yang bisa kayak rokok, itu jenisnya namanya ganja. Ada yang kalau sudah kita sabu, itu yang bisa bikin. Dan ada ekstasi. Ini yang sering beredar di kalangan anak muda, di kalangan anak. Ada
ditangkap, dipegang sama polisi. WA masuk, dibaca sama polisi. Ah ini kamu kayaknya pasti mau pakai di sama temenmu. Ayo cari temenmu ke ini, suruh dia tunggu di WA temennya. Ya tunggu jangan itu, tunggu. Datang ini temennya, polisi udah ngawasin dari luar. Masuk ke kos, dia ikut masuk, baru masuk langsung ditangkap. Ada juga cerita seperti itu yang Pak Juru dengar. Ada indikasi dia ikut mau memakai narkoba. Padahal dia cerita sama Pak Juru, saya nggak mau pakai, Pak Juru saya nggak pernah. Saya main bener. Akhirnya kena. Begitupun ketika ada yang kumpul-kumpul pakai narkoba di satu tempat, satu rumah atau apa, ada temennya yang nggak pakai. Ini ada 6 orang, ada temennya nggak pakai, 2 orang nggak pakai, tapi dia tahu temennya lagi pakai narkoba. Apa yang terjadi? Temennya juga ikut ditangkap karena dia mengetahui tidak melapor. Itu kena pasal juga, ditahan juga. Hukumannya berapa? 4 tahun dia kena. Padahal dia tidak pakai. Nah ini sangat penting buat adik-adik nanti besar SMA. Harapan Pak Juru jangan bergaul karena masa depan adik-adik itu kan hilang di dalam penjara. Kalian tidak akan bertemu keluarga, masa muda akan terhilang. Jadi nggak boleh sekali lagi pakai narkoba. Apalagi masuk ke tempat hiburan. Ini ada tempat hiburan, kalau senang nanti gede pasti senang diskotik. Kalau Pak Juru dulu ada ngelola berapa diskotik. Jadi ketika masuk ke tempat diskotik, ada temennya membagikan ekstasi, nek biasa beredar. Ini dia dikasih baru megang, belakangnya sudah polisi ketangkap juga. Belum pakai, ketangkap. Artinya dia sudah megang narkoba itu. Untuk itu bahaya. Kalau nanti gede nih adik-adik ini, gede ada pasti ingin ke diskotik, jangan pakai narkoba, pakailah minuman apa yang itu diminum. Karena pergaulan nggak bisa dicegah, pasti itu akan terjadi dan adik-adik pasti pingin ke sana. Cuma untuk menghindari itu yang terjadi karena bisa jadi adik-adik nanti kalau sudah ini ada punya teman yang tidak senang dijebak sama temannya. Temannya buat target, dia udah punya target, oh ini nggak senang sama ini. Pura-pura dikasih narkoba, padahal dia sudah lapor sama polisi. Akhirnya kena ketangkap juga. Dan hukumannya 4 tahun, 5 tahun itu minimal hukuman. Kalaupun bisa bebas cepat, itu ngurus biayanya besar sekali. Bukan puluhan juta, ratusan juta akan keluar biaya, kasihan keluarga. Nah itu bahaya narkoba ketika adik-adik ini salah bergaul. Dan Pak Juru dimaafkan tidak terjadi. Karena hari ini Pak Juru berdiri di sini sudah menyampaikan dan sampaikan juga pada orang tua, ketika orang tua adik-adik kelihatannya pakai narkoba untuk memberikan penjelasan apa yang Pak Juru sampaikan. Pasti kalau orang tua adik-adik ini seleveran Pak Juru dan semua kayaknya tahu Pak Juru. Pak Juru ini kalau dihukum narkoba kemarin itu diborgol, ini di sini diborgol. Tangan Pak Juru diborgol, kaki Pak Juru diborgol. Ini dari bawah masuk ada rantai lagi. Nanti makanya lihat kalau lihat Ismaya Jaya pasti banyak itu tentang kisah Pak Juru. Jadi di rantainya udah kesini di rantai. Yang pertama itu ini kasus Pak Juru yang kedua. Yang pertama ya kasus politik kita nggak usah bahas lah. Kasus politik. Yang kedua kasus politik Pak Juru juga sama, diborgol berhari-hari, kaki tangan dibawa ke ruangan sendiri, diasingkan, tidak digabungkan. 61 hari nggak bisa bertemu, itu kasus politik. Kalau yang lebih sakit ini kasus narkoba. Pak Juru diborgol, dirantai. Nah, di dalam penjara LP Gerobokan itu tidak enak seperti gambaran adik-adik. Jadi di dalam itu ketika nggak bisa menjadi penguasa, kita disiksa, dijadikan keset di dalam. Ada Pak Juru punya teman karena ngutang 300.000 dibakar tiap hari, kakinya disulut-sulut, dibakar. Kalau bisa mau makan enak di dalam penjara itu harus kerja keras. Kadang digebukin kalau kita ada salah sama senior-senior yang duluan di sana. Kayak kadang digantung, disetrum ini. Kalau ada ngutang di situ disetrum, ditelanjangin, disuruh lari di aula, itu telanjang, itu terjadi di dalam tahanan LP Gerobokan. Nggak kuat, ada yang bunuh diri stres karena tertekan batinnya, ada yang bunuh diri juga di situ. Dan
kehidupan di dalam ya kejam sekali. Kalau tidak bisa membuat diri kita bisa bergaul, kita akan disiksa. Berat dan bahaya. Harapan Pak Jero, adik-adik ini generasi yang akan datang, jangan bersentuhan dengan hukum. Hindari masalah. Jaga emosi. Kalau narkoba adik-adik selamat, ternyata adik-adik berantem. Mukul orang aja, laporin masuk penjara. Tidak mau peduli polisinya mau SMP kah, mau SMK, SMA kah, nggak ada peduli kok polisi. Jadi kalian sudah dianggap bersalah. Ditolong adik-adik ini harus bisa mengontrol diri. Jangan sampai berantem sama teman tidak apa-apa, orang tuanya nggak terima. Orang tuanya yang melaporkan, walaupun sudah damai di sini, tapi laporan polisi perdamaian diterima, tapi laporannya tetap jalan karena ada tindakan pidana. Jadi ini juga minta adik-adik jangan melakukan tindakan yang salah. Bergaul boleh, tetapi jangan salah pergaulan. Jadi Pak Jero nanya sekarang, paham dengan narkoba? Ada yang berani pakai narkoba? Ada yang berani pakai narkoba? Janji tidak pakai? Berani sumpah tidak pakai? Ini yang Pak Jero mau, harus tegas. Jangan hilangkan masa depannya adik-adik dengan narkoba. Bahayanya itu adalah nyawa buat adik-adik bisa melayang dan penjaranya luar biasa panjang dan lama. Mungkin itu aja Pak Kepala Sekolah yang bisa saya sampaikan, Bapak Guru. Intinya harapan Pak Jero ke depan ini generasi adik-adik di sini menjadi orang hebat, orang sukses. Tadi harapannya menjadilah pemimpin bangsa, menjadi Jalan Surajaya. Jadi Yayasan Kris Bali itu adalah lembaga yang bergerak di sosial masyarakat dan mempertahankan ketahanan Ajak Bali tradisinya. Nah, beliau sangat terkenal di media sosial karena peduli tentang budaya Bali, ya, keragaman Bali, manusia Bali terutama. Ya. Nah, maka dari itu lagi sekali Bapak minta mohon aplaus tepuk tangan untuk Jero Bima, ya, dan semangat untuk kehadiran beliau pada pagi hari ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak kasih kesempatan anak-anak untuk bertanya, ya, tentang pengalaman beliau yang tadi sudah disampaikan, kemudian tentang kisah tentang narkoba dan lain sebagainya. Jadi sebuah anak-anak Bapak harapkan sebagai pengalaman ke depan, ya, edukasi buat anak-anak. Silakan nanti tanya jawab bertanya pada beliau. Jangan takut bertanya. Generasi muda untuk negara khususnya Bali ya harus berani. Ya, kita hari ini kehadiran tokoh masyarakat yang sangat penting, tentu anak-anak harus pakai kesempatan ini sebaik mungkin untuk bertanya pada beliau. Ya, oke, adik-adik yang mau bertanya silakan. Mungkin yang pertama Bapak kasih kesempatan yang spesial ya, ketua OSIS kita ya, Trian untuk bertanya. Nanti sebelum Trian mungkin ada teman-teman yang lain untuk bertanya. Ya, untuk waktu Trian. Diri dulu, nama panjangnya Nikomang Tria Putri Paramita. Di sini Tria perwakilan dari OSIS, Tria menjabat sebagai ketua OSIS. Pertanyaan Tria, tadi kalau nggak salah Bapak Jero Bima dapat menyampaikan bahwa di Bali sudah ada 2 pabrik narkoba yang itu dibuat dari orang asing. Nah, pertanyaan Tria, bagaimana sekarang kelanjutan pabrik itu? Apakah masih ada atau sudah ditindaklanjuti? Agar mungkin siapa tahu semisal tidak akan sampai ke mungkin orang-orang yang ingin mencoba narkoba. Baik, terima kasih atas waktu. di sini saya menjelaskan apa itu jenis narkoba. Koma Agus di mana? Masih 22 dari kelas A.
pertanyaan dengan dulu. Dari kelas 8B. Bapak izin menanyakan, kenapa banyak sekali orang yang berminat untuk memakai narkoba, padahal dia sudah tahu kalau narkoba itu ada hukumnya dan juga dilarang di Indonesia. Terima kasih. Wow, bagus sekali ya. Ini adalah pertanyaan yang mencerminkan anak-anak adalah ada di dunia pendidikan. Kelas 1, kelas 7, satu orang lagi. Kelas 7 perwakilan? Kelas 7 ada nggak? Kelas 7, walaupun siswa baru ya. Jadi Bapak harap juga ada anak-anak yang mewakili anak-anak sebelum bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Ada nggak kelas 7? Nggak ada. Kalau tidak ada, kami persilakan untuk yang terhormat untuk Baru tahu 4 tahun langsung nangis-nangis, langsung bingung, stres karena harus meninggalkan keluarga, dan itu hukumannya yang lama. Sekali lagi Pak Jero minta adik-adik ini semoga dengan hari ini Pak Jero hadir, Tuhan memberikan berkat, para leluhur memberikan jalan, adik-adik tidak terpengaruh narkoba dan jaga diri, jaga orang tua, jaga bangsa kita terhindar dari narkoba untuk generasi yang lebih baik. Setuju? Setuju? Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik yang sudah bertanya, yang pertama dari adik Ketua OSIS ya, pertanyaannya luar biasa. Pak Jokowi lupa menjelaskan bahwa cuma mengatakan ada pabrik narkoba, tidak menjelaskan secara jelas bagaimana kelanjutan pabrik narkoba itu kan gitu. Jadi pabrik narkoba ini ada 2 yang tadi disampaikan Pak Jero. Pertama di Canggu, yang kedua di Gianyar. Semuanya di villa dibuat oleh orang asing dan sudah ditangkap. Makanya kita tahu sudah digerebek oleh BNN RI dari pusat langsung turun. Dari pusat langsung turun dan menangkap. Pabrik itu memproduksi jenis ekstasi dan sabu yang diproduksi jumlahnya jutaan, bisa dia produksi, bukan ribuan lagi, jutaan, karena alatnya besar-besar. Dalam 1 bulan bisa memproduksi sekian juta ekstasi. Begitupun yang ditemukan di Gianyar. Ini baru, kalau di Gianyar belum 1 minggu ditemukan pabriknya, belum 1 minggu yang lalu. Makanya Pak Jero sampaikan sama Pak Kepala Sekolah, ini sudah ditangkap juga oleh BNN RI. Nah Pak Jero dan yang lain di luar tidak tahu, mungkin masih ada nih pabrik-pabrik seperti ini karena mereka produksi di rumahan. Jadi kayak villa, rumah biasa, tempat tinggal biasa. Itu kalau dilihat dari luar tidak kelihatan seperti pabrik, karena pabrik ekstasi, pabrik narkoba beda sama pabrik-pabrik untuk produksi yang lainnya. Jadi pabrik narkoba itu tidak terlalu besar, diperlukan tempat, tapi bisa menghasilkan narkoba yang banyak. Nah ini sudah ditangkap, pengedarnya, produksinya sudah ditangkap dan alat-alatnya sudah disita. Jadi ini 2 pabrik besar ada di Bali yang dikelola oleh orang-orang asing, padahal mereka cari makan tapi meracuni kita, meracuni anak bangsa kita. Kita wajib waspada, jangan asal menerima dan asal nanggung sama orang asing. Belum tentu orang asing itu baik kepada kita. Lebih percayalah sama saudara kita, saudara NKRI. Jadi itu Ketua OSIS ya, pabriknya sudah ditangkap. Mohon doa semoga tidak ada lagi pabrik-pabrik yang lain di tanah Bali yang kita cintai. Nah tadi ada Rizky ya, Rizky terima kasih sudah berani juga tampil. Wah luar biasa, akan jadi jagoan orang hebat nanti. Jenis berapa jenis ada narkoba? Kalau jumlah jenis narkoba itu ratusan jenis narkoba, karena saking banyaknya. Tapi yang biasa dipakai, yang biasa beredar di peredaran sabu ini jenisnya yang bisa diisep kayak rokok. Ada butiran-butiran putih, ada adik-adik lihat dulu, tolong lapor siapa, lapor ke bapaknya siapa. Butiran putih ada airnya itu disedot.
keluar asapnya tebal itu guys, itulah namanya sabu, butiran atau bukan. Yang kedua yang sering dipakai di tempat diskotek itu namanya inek, kayak pil bodrek, tahu bodrek? Kecil sekali itu inek gitu namanya. Kalau pakai itu orang biasa bilang happy segala macam, tapi membahayakan. Apalagi ketangkep, ya jangan dengarkan ngomong ini enak happy, jangan dengarkan. Pokoknya jangan disesatkan, karena akan menguras uang, habis masuk penjara bisa jadi mati. Ada, mohon maaf kalau Pak Juru boleh menyebut, anak didiknya beliau meninggal di dalam penjara. Itu anggota DPR provinsi. Itu ketangkep karena kasus narkoba, padahal posisinya udah tinggi. Ketangkepnya kasus narkoba dan akhirnya meninggal di dalam penjara. Itu terjadi. Baru Pak Juru di dalam penjara. Kalau Pak Juru tahu persis itu kejadiannya dan tahu persis apa yang terjadi. Dan yang ketiga jenis ganja. Ganja ini kayak rokok kretek dengan kecil, itu diisep ya, itu kayak jenis ganja. Ini juga banyak beredar di masyarakat. Yang keempat ini heroin, ada heroin yang Pak Juru tahu disuntik nih. Putau itu disuntik. Cuman sekarang agak jarang. Ada hasis. Ada katanya kalau di luar Bali itu ada malah permen sekarang. Permen dicampur narkoba, hati-hati beli permen. Permen ini mengandung narkoba. Kalau beli permen tidak jelas yang memproduksinya apa, tolong jangan dibeli. Karena itu juga bisa membahayakan, itu bisa jadi narkoba. Ya, dan banyak jenisnya. Pak Juru hanya bisa sebutkan yang paling sering beredar dan paling banyak orang pakai dan paling gampang dicari di Bali. Itu ya dari segi penjelasannya. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi. Mantap. Kenapa banyak sekali? Ya karena waktu Pak Juru ngomong tadi, Pak Juru sempat cerita. Sebenarnya yang lebih banyak itu dari 200 yang ketangkap, hanya 15 orang umur dewasa, umur di atas 40. Yang ke bawah ini dari 200 itu, karena tiap 200 tiap minggu berganti. Satu minggu itu 200 orang itu ada, kurang lebih yang masuk ketika Pak Juru. Yang lebih banyak itu generasi anak kuliah dan ada anak-anak SMA. SMP belum Pak Juru lihat, anak SMA. Kenapa banyak? Kenapa orang mau juga kan itu tadi pertanyaannya? Karena ya jujur Pak Juru bilang kalau dia pakai sedikit pasti bilang enak. Anak-anak itu akan bilang enak. Karena narkoba itu temennya pasti diracunin. Enak, dia bilang enak. Yang tidak diketahui oleh mereka, anak-anak ini adalah ketika ketangkep. Mereka kan belum pernah ketangkep nih. Sehingga pakai salah pergaulan, pakai kenapa banyak ya karena belum pernah ketangkep. Ikut teman dibawa gengnya, dibawa teman-temannya 10 orang, 5 orang, lagi patung-patungan, 8 orang pakai rame-rame. Akhirnya ketangkep. Ketika ketangkep baru tahu hukumannya itu besar. Nangis-nangis di penjara tiap hari, nangisin karena masih SMA. Ada kelas 1, ada kelas 3, kelas 9 ya. Ada kelas 7 dan kelas 9. Kelas 7 loh sudah kena 4 orang itu kelas 7. Kalau kelas 9 itu ada berapa orang? Itu tangkap baru nangis. Ya Pak Juru juga kasihan. Nangis, pojok, masih kecil, harusnya tinggal sama orang tua, harus di dalam penjara. Polisi gak mau toleransi. Kalau adik-adik sudah salah harus ditangkap, harus ditindak. Tidak boleh tidak. Tidak ada kata negosiasi, urusannya harus penjara. Di urusan narkoba itu tidak ada negosiasi, harus masuk penjara. Karena dianggap enak, ya karena dianggap enak. Ya, kalau pakai sedikit mungkin orang bilang enak. Padahal bahaya itu racun yang kita makan itu adalah racun. Racun yang masuk ke tubuh kita akan meracuni kita. Sehingga kalau di awal pakai, kenapa senang, kenapa banyak? Karena enaknya itu, enak. Ketangkep, coba tanya kalau yang sudah ketangkep anak-anak ini. Dia dihukum 4 tahun, ketika bebas ajarin lagi pakai narkoba nggak mau Pak Juru kapok. Dia akan tahu karena baru sadar. Nah inilah pentingnya adanya penyuluhan di sekolah-sekolah. Karena banyak sekali kalau penyuluhan dari BNN segala macam dia hanya menceritakan narkoba ini nggak bagus akan rusak paru-paru. Anak-anak itu karena sudah pernah nyoba, Pak Awang, Pak Sita nyoba, jangan itu bahasanya.
Tapi yang dia tidak tahu adalah ketika di penjara, Pak. Karena Pak Jero hampir semua saya tanya. Di sekolah kami untuk memberikan berbagi pengalaman. Jadi benar sekali Pak Jero sampaikan tadi bahwasanya kalau institusi yang membidangi di bidang narkoba tentu menyampaikan kulit luar dan dalamnya. Tapi saya sungguhnya tidak disampaikan secara detail. Terima kasih banyak atas waktunya. Titian salah satu guru di situ Jaya Desa Denpasar kebetulan juga mengabdikan diri di masyarakat. Jadi terus terang dengan apa yang Pak Jero sampaikan tadi, membuka wawasan, membuka pikiran. Begitu juga harapan Titian kepada anak-anak Bapak semua, ya, bahwasanya bahaya narkoba tidak hanya mengincar pada tubuh diri kalian, ya, tapi secara psikologi. Kalau Bapak tangkap apa yang disampaikan Jero Bimo tadi, ketika kita makan narkoba itu, ketika kita sudah kecanduan narkoba itu berarti fisik, ya. Tapi ketika kita ditangkap psikis, sosial. Nah kebetulan di lingkungan Bapak ada di testimoni juga ya, ada beberapa masyarakat Bapak terkena kasus narkoba. Persis sekali apa yang disampaikan oleh Jero Bimo, sehingga di sini terbuka pikiran Bapak. Ya, padahal dia tidak pelaku, tidak menggunakan, akhirnya kena karena ada ajakan. Ini yang ingin disampaikan kepada anak-anak siswa-siswi SMP PGRI 1 Denpasar. Ya, jebakan Batman kalau anak-anak sampaikan ke Bapak, jebakan Batman. Ya, kita tidak pernah tahu kapan, di mana, tiba-tiba sudah diambil, tiba-tiba sudah ditangkap. Tidak memandang umur. Siapa yang sampaikan diri. Ini yang perlu kita jaga, generasi. Nah kebetulan beliaunya bergerak di organisasi sosial, ya memang betul-betul memperjuangkan, ya betul-betul memperjuangkan bagaimana generasi muda kita, bagaimana generasi Bali khususnya, dan tentunya nanti untuk berbuat negara kita. Pak Budi sering sampaikan di kelas bahwasanya mari kita bangkit. Ya, nah apa yang sampaikan Jero Bimo tadi betul sekali nah. Ya, jadi Bapak sendiri baru tahu juga ada beberapa hal yang Bapak ketahui. Berarti merasa sangat berterima kasih kepada Jero Bimo. Ya, sehingga narkoba itu tidak hanya dikonsumsi saja, kita kena. Bayangin, salah satu masyarakat Bapak pemuda, ya rata-rata di pemuda memang anak SMA, anak kuliah, bahkan sudah mulai banyak kerja. Himpitan ekonomi sulitnya mendapat peluang pekerjaan terus di dunia itu menjadi kulit. Ya, nah ini hati-hati. Di lingkungan Jangan jempol ya, berikan jempol untuk yang bahagia.